Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya apoteker Avianti Eka Dewi Aditi HP, sarjana farmasi Magister Science. Biasanya sih di kampus dipanggilnya Bu Avi. Saya merupakan dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi. Video ini dibuat untuk penyusunan PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2021. Di Universitas Setiabudi, saya berada di Departemen Farmakologi, Farmasi Klinik, dan Farmasi Komunitas. Pada penyusunannya, di situ didasarkan dari latar belakang pendidikannya, yang sesuai dengan latar belakang saya, yaitu S1 Farmasi, Profesi Apoteker, dan S2 Farmasi Klinik. Beberapa mata kuliah yang saya ampu di Universitas Setiabudi, atau kita lebih kerennya disingkat dengan USB, di situ ada mata kuliah farmasi praktis, mata kuliah farmasi praktis 1, 2, dan 3, baik teori dan praktek. Kemudian ada mata kuliah anatomi patofisiologi, teori dan praktek. Ada mata kuliah manajemen farmasi rumah sakit, ada mata kuliah konseling dan pelayanan informasi obat, ada juga mata kuliah komunikasi dan konseling. Selain itu juga ada mata kuliah studi kasus farmasi rumah sakit. Mata kuliah yang akan saya bahas di sini adalah mata kuliah farmasi praktis 1 dengan sistem DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Di sini akan kita lihat dari deskripsi mata kuliahnya. Farmasi praktis 1 adalah mata kuliah wajib dan mata kuliah dasar bagi mahasiswa S1 farmasi. Mata kuliah ini wajib diikuti karena merupakan mata kuliah prasyarat agar mahasiswa bisa mengikuti farmasi praktis 2 dan farmasi praktis 3. Farmasi praktis 1 terdiri dari 2 SKS yang akan kita jalani dalam 16 kali tatap muka, 14 kali tatap muka untuk proses delivery dan interaction-nya, dan 2 kali tatap muka untuk proses assessment-nya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan membahas mengenai bagaimana sih proses dari dispensi obat, bagaimana proses penyiapannya, sehingga setelah mahasiswa ini mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa ini nanti mampu untuk menjelaskan ketentuan dan persyaratan apa saja sih yang akan dibahas dalam konsep penyerahan resep, gitu ya, pengelolaan resep seperti itu, kemudian penyiapan resep seperti itu. Kemudian nanti dia juga akan diharapkan bisa meracik sediaan farmasi non steril sesuai dengan prosedurnya, bisa menyiapkannya, bisa melakukan pencampurannya, dan sampai nanti dia juga diharapkan bisa melakukan analisa rasional dalam hal penyesuaian dosisnya. Apakah dosis ini nanti sudah sesuai, sehingga dari uraian di atas diharapkan bahwa mahasiswanya ini nanti akan mampu menyusun suatu produk non steril sesuai dengan prosedur yang ada. Mata kuliah ini itu akan membahas dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 mengenai ketentuan-ketentuannya. Yang pertama nanti akan membahas mengenai sejarahnya, kemudian farmakopea atau buku-buku apa saja sih yang dijadikan sebagai dasar dalam perkuliahan farmasi praktis 1 ini. Kemudian nanti juga akan membahas mengenai bahasa Latin, sinonim, kemudian juga akan membahas mengenai kelengkapan resep, etiket, dan kopi resep atau hal yang memang diperlukan dalam kita membahas suatu resep. Pada pertemuan 5 dan 6 serta 7 nanti di situ akan membahas mengenai perhitungan dosis, perhitungan bahan, seperti itu, sampai nanti bagaimana nanti mahasiswa itu bisa menghitung apakah dosis ini bisa dibuat, apakah sajian ini bisa dibuat. Untuk pertemuan 8 itu adalah proses assessment untuk UTS-nya atau ujian tengah semester. Kemudian untuk pertemuan 9 kita lanjutkan dengan bagaimana sih mahasiswa itu bisa melakukan teknik peracikan, teknik mencampur, dan nanti teknik menyiapkan sediaan obat. Untuk pertemuan 10 sampai pertemuan 15 nanti mahasiswa akan membahas mengenai sediaan-sediaan yang memang ada di pasaran, mau dari pulvis, pulveres, kemudian kalau kita kenal sebagai sediaan padat ya, ada tablet, kapsul, dan kemudian ada sediaan semi padat, ada salep, krim, pasta gel, dan sediaan cair yaitu ada posio, ada saturasi, netralisasi, kemudian ada emulsi, suspensi. Pertemuan 16 itu nanti akan kita lakukan assessment kembali pada ujian akhir semester. Sistem pembelajaran yang digunakan pada metode delivery atau penyampaian materi adalah dengan menggunakan video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini nanti akan saya share melalui laman LMS, melalui Adlink yang nanti bisa diakses mahasiswa baik itu ketika kuliah gitu ya, dan nanti ketika kuliah itu sudah selesai pun Google ini ya, si LMS ini nanti masih akan bisa diakses oleh mahasiswa. Setelah mahasiswa melihat video, mencermati video, nanti akan kita lanjutkan dengan tahap interaksi melalui
media Google Meet untuk bisa kita lakukan diskusi, tanya jawab, atau penjelasan materi yang memang masih harus ditekankan lagi. Sistem pembelajaran yang ada di Universitas Setiabudi itu kita menggunakan LMS, yaitu siakap.setiabudi.ac.id. Ini masing-masing dosen atau masing-masing mahasiswa akan mendapatkan akun untuk bisa masuk atau mengaksesnya, dan kita akan masuk, dan di sini itu akan ada beberapa yang bisa kita pilih. Kalau kita mau memasukkan nilai memasukkan nilai secara manual, itu kita bisa menggunakan SIM akademik. Kemudian kalau untuk proses pembelajaran, kita bisa langsung masuk ke Edlink. Pertemuan 7. Di dalam pertemuan 7 di sini ini adalah materi yang sudah saya share. Jadi di sini mahasiswa nanti akan bisa mendapatkan materinya, jadi proses delivery atau pemberian materi dari dosen ke mahasiswa itu melalui platform Edlink ini. Di sini kita akan buatkan video pembelajaran yang nanti bisa diakses oleh seluruh mahasiswa yang memang sudah memiliki akses ke Edlink. Di sini nanti bisa dilihat untuk video pembelajaran ini, nanti mahasiswa bisa mengulang-ulang kembali. Berikut contoh video proses delivery dan interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa. Dari mata kuliah farmasi praktis 1 gitu ya memang di sini itu adalah basic kita. Ya, basic seorang farmasi itu adalah harus bisa melakukan yang namanya menyiapkan obat ya. Salah satunya adalah menyiapkan obat yang ada di resep. Nah, bagaimana kita akan melakukan penyiapan obat di resep kalau kita nggak ngerti bagaimana sih caranya untuk menghitung dan menimbang bahan-bahan yang memang nantinya akan kita gunakan. Di sini, materi yang akan kita bahas itu adalah yang pertama adalah perhitungan penimbangan sediaan serbuk. Jadi nanti maksudnya adalah kalau yang kita gunakan itu adalah bahannya sediaan serbuk kayak gitu ya. Nah, itu bagaimana nanti untuk menimbangnya. Nah, kemudian ada beberapa yang dimaksudkan dalam pengenceran sediaan serbuk. Ya, mungkin kalian sudah beberapa sudah familiar ya dengan pengenceran kayak gitu ya. Ketika memang serbuk itu kurang dari 50 mg berarti untuk bisa mendapatkan yang kita inginkan itu harus kita lakukan pengenceran. Pengenceran bisa dilakukan satu kali atau dilakukan secara bertingkat. Yang kedua adalah penimbangan sediaan yang bentuknya tablet. Jadi kalau misalkan ada sediaan yang tablet, kemudian kita inginkan menjadi bentuk yang pulveres. Nah, itu juga harus kita lakukan perhitungan. Karena misalkan nih kalau enak aja ya kalau yang diambil adalah bulat. Oh, 4 tablet, 5 tablet, enak tuh. Tinggal ambil 4 tablet, 5 tablet, kalian gerus. Tapi kalau kita ngambilnya adalah 4,5 tablet, kemudian atau 4/3/4, 4/1/4, itu kan akan susah. Ya, sehingga kita dilakukan nanti adalah pengenceran sediaan tablet. Yang ketiga itu adalah kita membuat kapsul. Jadi kan ada memang sediaan itu adalah kita yang membuat kapsul. Memang sebenarnya sediaan di pasaran sudah ada kapsul ya, Dek, ya. Tetapi di sini ada beberapa yang terutama kalau pasiennya adalah pasien dewasa, di mana dia mendapatkan sediaan pulveres, nggak mungkin kan dewasa kita berikan sediaan pulveres. Nah, makanya pulveres itu akan kita masukkan ke dalam kapsul. Tapi perlu kalian ketahui ya, kalau sudah dalam bentuk sediaan kapsul, sebenarnya dia sudah jangan dibuka kembali kan kayak gitu. Maksudnya adalah kalau kapsulnya dari pabrikan, sebisa mungkin ya sudah kita berikan kan kayak gitu. Yang keempat, kita akan berbicara mengenai perhitungan penimbangan sediaan cair kayak gitu ya. Kalau nanti kita bikin sirup kayak gitu ya, kemudian bahan-bahan apa yang harus ditambahkan. Dan yang terakhir adalah perhitungan penimbangan sediaan semi padat. Di sini kita akan mengetahui bagaimana sih prinsip dari penimbangan semi padat kan kayak gitu ya, penimbangan bahan-bahan yang bentuknya adalah lemak kayak gitu ya, seperti vaselin kayak gitu, kemudian ekstrak itu bagaimana sih nanti untuk menimbangnya. Di sini kita harus tahu prinsip dulu dengan penimbangan. Kita akan tahu yaitu prinsip penimbangan itu adalah dengan adanya DTD atau tanpa DTD. Ya, kalau kalian ketahui adanya DTD ya dan tanpa DTD itu nanti akan mempengaruhi perhitungan ya itu. Kalau pasien itu nanti mendapatkan resep dengan DTD, maka penimbangannya akan dikalikan dengan jumlah numero. Ya, tahu ya, jumlah numero itu adalah jumlah yang memang ingin kita ketahui gitu. Kemudian kalau dianya tanpa DTD gitu ya, berarti penimbangannya itu ya apa yang ada di resep ya, data list dosis. Tahu ya, perhitungan dengan adanya data list dosis dengan adanya atau tanpa data list dosis.
Ya, perbedaannya di mana sih ketika obat itu diberikan dengan diastalis dosis dengan atau tanpa adanya diastalis dosis. Nah, kalau untuk namanya dosis ya, berarti kalau dengan DTD kayak gitu ya, berarti dosisnya ya apa yang ada di resep kan kayak gitu. Tapi kalau yang tanpa tidak ada DTD-nya, maka di situ kita bisa katakan bahwa ya kita akan bagi dengan numero. Nah, di sini harus kalian perhatikan prinsip penimbangannya itu akan berbeda kan kayak gitu ya antara si yang namanya penimbangan dengan perhitungan bahan itu akan berbeda. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat deh untuk perhitungan penimbangan serbuk kayak gitu ya. Kita harus tahu dulu obat yang diperlukan itu akan dihitung sesuai dengan perintah resep. Berarti kita juga harus lihat dulu mengenai perintah resepnya ini apa sih kayak gitu. Ya, perintah resepnya itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu adanya perintah resep itu seperti apa gitu ya, kemudian nanti kita akan mengetahui obat yang boleh diambil kayak gitu yaitu ya, untuk penimbangan serbuk itu adalah penimbangan minimal yaitu 50 mg resep dexamethasone 0,5 mg, kodein 0,03 gram ya, kemudian akan dibuat pulveras sebanyak 6 ya. Jadi di sini adalah dibikinnya adalah 6. Nah, kemudian akan diberikan tanda atau signal adalah tandai ya 2 kali sehari 1 bungkus. Ini seperti itu. Kemudian bagaimana untuk cara membuatnya? Di luar kalian sudah menghitung perhitungan dosis kayak gitu ya. Kalau di sini tuh dosisnya yang ada tuh yang mana sih kan kayak gitu. Kalian harus tahu dulu dosisnya untuk dosisnya untuk yang namanya dosisnya untuk kita harus menghitung dosis DM-nya itu yang mana kan gitu. Kalau kalian ketahui untuk menghitung dosis DM di sini itu kan ada yang memiliki dosis DM itu adalah kodein gitu. Oke, sebentar. Ada kodein 0,03 gram ini. Kodein itu DM-nya berapa sih? Oh, DM-nya kalau kalian ketahui DM-nya adalah berapa 60 mg per 300 mg. Nah, itu dihitung. Nanti berarti di sini butuh yang namanya usia kayak gitu. Tapi karena di sini kita fokusnya adalah penimbangan kayak gitu ya. Berarti kita anggap di sini dosisnya itu sudah dosis yang sudah dosis yang tidak overdosis kayak gitu ya. Dia tidak overdosis kayak gitu. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa dosisnya sudah tidak overdosis. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menghitung. Ya, menghitungnya gimana, Bu? Kan kayak gitu ya. Menghitungnya ini bisa kalian lihatnya adalah di sini kan ada DTD. Apa sih artinya DTD gitu ya? DTD di sini itu artinya adalah penimbang dosis yang digunakan adalah sesuai dengan dosis yang di atas kan seperti itu. Sehingga kalau dalam penimbangan jika ada resep yang mengandung DTD ini, apa yang ada di dalam resep ini akan kita kalikan dengan jumlah numeronya ya. Berarti kalau untuk dexamethasone kita akan kalikan 0,5 mg kalikan 6, sedangkan untuk kodeinnya adalah 0,03 gram dikalikan 6. Untuk lebih mudahnya mungkin nanti kita akan rubah dia menjadi sediaan gram gitu ya, ya maksudnya adalah sediaan gram ini satuannya akan kita rubah ke miligram, itu akan lebih mudah lagi kan kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk perhitungannya di sini ada yang namanya dexamethasone gitu ya, 0,5 mg dikalikan 6 kayak gitu ya, sama dengan 3 mg. Kan nggak boleh kita menimbang 3 mg karena penimbangan minimal adalah 50 mg. Sehingga kita akan mengajarkan dexamethasone dengan perbandingan 1 banding berapa sih kalau 50 banding 500 kan gitu, 1 banding 10 nah gitu. Kalau kita akan menimbang dexamethasone yang minimal adalah 50 mg, kemudian kita akan mengajarkan sampai 500 mg SL. Berarti kalau dexamethasone-nya sudah ada 50 mg, berapa SL yang akan kita timbang? Oh, SL yang akan kita timbang adalah 500 mg dikurangi 50 mg sama dengan 450 mg. Artinya, kalian di sini harus menimbang dexamethasone 50 mg dan saccharomlactase-nya adalah 450 mg. Nah, kemudian kita hitung nih dari hasil pengenceran, yang kita inginkan adalah 3 mg. Di dalam serbuk 500 mg ini mengandungnya adalah 50 mg, sehingga
3 mg dibagi 50 mg dikalikan dengan 500 mg. Ini rumusnya adalah apa yang kita inginkan dibagi dengan apa yang ada apa yang diketahui, kayak gitu ya, atau apa yang berapa sih yang terkandung di dalam campuran pengenceran dikalikan dengan volume total pengenceran. Berarti 3 mg per 50 mg kali 500 mg sama dengan 30 mg. 30 mg ini juga ternyata kan belum bisa untuk dilakukan penimbangan, kan kayak gitu. Sehingga kita akan lakukan pengenceran bertingkat. Berarti kita akan mengambil dari pengenceran yang pertama ini, kita akan mengambil juga minimal perimbangannya, yaitu 50 mg. Kalau kita mengambil 50 mg dari pengenceran ini, di dalam 50 mg serbuk hasil pengenceran itu tuh terkandung berapa miligram dexamethasone sih, kan kayak gitu ya. Berarti kita akan ketahui dulu, di dalam 500 mg itu mengandung 50 mg zat aktif dexamethasone. Kemudian kalau kita hanya ingin mengambil 50 mg, kayak gitu ya, berapa zat aktifnya? Berarti kan 50 mg yang akan kita timbang dibagi dengan totalnya 500 mg dikali dengan miligram pengenceran pertama itu mengandung 5 mg dexamethasone. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan pengenceran yang bertingkat kan. Kita ambil 50 mg dari pengenceran pertama. Kemudian kita campurkan juga dengan sakarum laktis sebanyak sampai at 500 mg. Berarti kita akan mengambil tadi dexamethasone 50 mg. Kemudian kita akan mengurangi SL-nya berapa sih? 500 dikurangi 50 sama dengan 450 mg. Dari pengenceran yang kedua, kita akan mengambil berapa supaya kita akan mendapatkan dexamethasone yang setara dengan 3 mg. Berarti 3 mg dibagi 5 mg. 5 mg ini dari mana? 5 mg ini adalah dexamethasone yang kita timbang atau kita ambil dari pengenceran yang pertama kan tadi adalah 50 mg. Di situ dia adalah setara dengan 5 mg zat aktif paracetamol. Berarti 3 mg kali 3 mg dibagi 5 mg dikali 500 mg sama dengan 300 mg. Dari pengenceran yang kedua, kayak gitu ya, kita akan menimbang 300 mg. Sudah bisa nih ditimbang. Dia di sini akan setara dengan 3 mg. Jadi di sini kalian akan melakukan pengenceran bertingkat. Beda dengan kodein. Kalau kodein di sini adalah 0,003 gram atau setara dengan berapa sih? Dikalikan berapa sih? Gram ke miligram itu kan adalah dikalikan dengan 1000. 1, 2, 3, berarti 3 miligram dikalikan dengan 6. Ketemunya adalah 18 mg. Ini kan juga harus dilakukan pengenceran karena minimalnya adalah 50 mg. Kalian akan mengambil karmin 50 mg, kemudian akan mengambil kodein 50 mg. SL-nya berapa? Karena ada karmin dan kodein, maka SL-nya adalah 500 dikurangi 50 dari karmin ditambah dengan 50 dari kodein sama dengan 400. Artinya untuk melakukan pengenceran kodein ini kalian akan menimbang kodein 50 mg, karmin 50 mg dan SL-nya adalah 400 mg. Diaduk et homogen, setelah itu baru dilakukan berapa yang akan kalian timbang supaya setara dengan 18 mg. Dihitung aja 18 mg yang kita inginkan gitu ya, dibagi dengan zat aktif yang ada di dalam pengenceran, dibagi dengan 50 mg dikali dengan total pengencerannya 500 mg. Ketemunya adalah 180 mg. Di sini berarti kodein cukup dilakukan 1 kali pengenceran, berbeda dengan dexamethasone yang harus dilakukan 2 kali pengenceran atau bisa kita sebutnya sebagai pengenceran bertingkat. Tadi kan signanya adalah MDSOHC atau Misode signa omnivora koklear. Campur dan buatlah tandai tiap 1 jam 1 sendok makan 15 ml. Karena saturasi ini adalah dijenuhkan gas CO2-nya, maka kalian kalau mau menutupnya itu menggunakan tutup sumbat. Jadi bukan menggunakan tutup botol biasa, tapi pakai tutup botol yang dengan kayu. Nah, pakai yang kayu, jadi botolnya botol biasa, terus ditutupnya itu bukan pakai tutup botol yang pakai tutupnya putaran, tetapi pakai kayu. Ya, nanti bisa dicari-cari tutup sumbat itu bagaimana, ditutup dengan kayu, kemudian atasnya kayu itu kalian tutupin dengan kayak kertas kayak gitu, kemudian ditali.
untuk menjamin bahwa CO2-nya ini tuh nanti tutup tidak akan keluar sebelum digunakan. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Tadi ya KBr dan sama NH4Br kalau bertemu dengan asam tartat itu akan mengendap. Ya, ini suatu kejadian inkompatibilitas yang harus kalian selesaikan di screening farmasetis. Maka dalam proses pembuatannya KBr dan NH4Br itu dimasukkan ke dalam larutan basa. Sehingga cara kerjanya adalah kalian buat larutan basa terlebih dahulu. Jadi kalian masukkan natrium karbonat ditambah dengan sebagian air basa, ditambah dengan KBr dan NH4Br, masukkan ke dalam botol. Jadi yang sudah ada di dalam botol pertama kali itu adalah larutan basanya. Kemudian kan masih ada di mortir tuh, sisanya itu dibilas dengan sisa air basa, masukkan ke dalam botol. Jadi setelah kalian membuat larutan basa, ini semua larutan basanya itu sudah berada di dalam botol yang akan nanti kalian gunakan untuk menyimpan saturasi ini. Selanjutnya, tahap keduanya, kalian ambil beker glass, ya, campurkan asam tartatnya, nah, kemudian dengan air bagian asam, ya, menggunakan pengaduk kaca, kemudian ditambahkan NaBr ke dalamnya, ditambahkan sirup simplex sampai et homogen. Nah, nanti cara memasukkan larutan asamnya ke larutan basanya, itu tuh kalian masukkan sekitar 2/3 dari larutan asamnya. Jadi 2/3 itu kalian masukkan terlebih dahulu, kalian kocok ya sampai CO2-nya itu hilang atau lepas. Kemudian kan masih punya sisa tuh 1/3 larutan asam. Itu langsung dimasukkan sekaligus lewat dinding botol. Kemudian setelah dimasukkan itu langsung ditutup dengan tutup sumbat. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham atau enggak? Paham, Bu. Paham. Paham. Oke, kemudian tadi ada yang ketemu ini enggak? Apa namanya? Berapa sih yang digunakan untuk larutan asam dan digunakan untuk larutan basa? Ada yang ketemu? Itu kan tadi total airnya berapa, Dek? Total airnya kan 150 tadi kan, yang 125 setelah kalian itu tadi kan, itu tadi 2/3-nya untuk membuat larutan basa dan 1/3-nya untuk membuat larutan asam. Jadi 125 tadi, kalian bagi dulu. 2/3 bagian dari 125 itu untuk melarutkan larutan basa, sedangkan 1/3 dari 125 itu untuk membuat larutan asam. Paham sampai sini? Paham atau belum? Paham, Bu. Paham, oke. Sudah? Kemudian ini etiketnya warna apa? Etiketnya warna Putih. Etiketnya warna putih. Oke. Untuk resep pertama, resep saturasi, sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Halo. Udah paham atau belum? Insya Allah paham, Insya Bu. Allah paham, Bu. Ibu, Apa? mau nanya yang bagian penimbangan bahannya itu hasil akhirnya berarti yang 150 dikurang 10,1 kan dapatnya 139,9. Berarti yang untuk asam basanya berarti asamnya 1/3 dikali 139,9 dapatnya 46,63 ya, Bu, untuk Ya, asamnya. ya kayak gitu. Jadi tinggal kalian kalikan 1/3-nya. Jadi ini misalkan nih totalnya itu sebentar. Gini, Ibu misalkan ya air untuk membuat mana tadi? Membuat asam dan basa.
Ih, malah hilang. Larutan, asam, dan basa. Tadi total airnya berapa yang kalian hitung? 139,9. Air 139,9 mili, berarti untuk larutan basa sama dengan 2/3 kali 139,9 mili. Ini ketemunya nanti berapa? Kan kayak gitu. Kemudian untuk larutan asam itu adalah 1/3 kali 139,9 mili. Ketemunya berapa mili? Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Oke, tadi kamu menemukan 139,9 mili, berarti kalau 139,9 mili, nanti kalian untuk menghitung BJ-nya, itu belum kamu kurangkan dengan sirup simplek loh ya. Berarti kalau kalian menghitungnya seperti ini, nanti berat total akhirnya itu 165 loh ya, bukan 150 loh ya. Ya, jadi nanti untuk menghitung BJ-nya, kalau menghitungnya seperti ini, berarti nanti untuk menghitung BJ-nya adalah 15 mili per 165 kali 100%. Paham? Paham atau enggak? Bu, mau nanya, Bu. Gimana? Sebenarnya untuk volume totalnya itu tuh ditambah sirup simplek atau tetap 150? Harusnya tetap 150. Sebentar. Oh, enggak, ditambah sirup simplek, nak. Sorry, karena kan AD ya. Ditambah sirup simplek, benar hitungan kalian. Sorry. Berapa tadi? 139,9. Oke, udah gini ya. Berarti nanti di sini AD tambahkan 100, totalnya 165. Hitung BJ. Berapa ketemunya? Berapa ini ketemunya? Hai, ketemunya berapa? 15 bagi 165. 10, Bu. 9,6. Ya, 9, berapa? 9,09. 9,09 nggak bisa dibuatkan ke 10 ya. 9,09%, berarti kan tetap masih kurang dari 16,67, berarti BJ-nya adalah 1. Penilaian yang ada di farmasi praktis ini ada di minggu ke-8, ada di minggu ke-16. Untuk minggu ke-8 itu adalah ujian tengah semester, kalau untuk minggu ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Penilaian tidak hanya dilakukan pada minggu ke-8 dan minggu ke-16, tetapi juga di setiap minggunya. Jadi bisa dilihat dari keaktifan mahasiswa, kemudian bisa dilihat juga dari adanya pretest, adanya posttest, atau adanya tugas mandiri yang diberikan oleh dosen. Jadi di situ nilainya nanti akan kami kompilasi untuk dikeluarkan menjadi nilai akhir dari mata kuliah farmasi praktis 1. Yang saya akan tampilkan di sini adalah untuk contoh penilaian atau assessment di bagian materi untuk perhitungan dan penimbangan bahan. Jadi di sini itu ada di link, nanti di sini soal pun akan masuk di sini langsung. Kita akan bisa menentukan bobotnya berapa, kemudian durasi yang diperlukan untuk mahasiswa untuk mengerjakan itu kira-kira berapa disesuaikan dengan jumlah soalnya dari tiap-tiap materinya. Setelah itu kita bisa tentukan soal itu akan keluar jam berapa dan soal itu bisa diakses mahasiswa sampai jam berapa. Dari soal yang sudah kita tampilkan di link ini tadi, itu bisa kita lihat berapa orang yang sudah menyelesaikan tugasnya. Dari kelas ini ada 61 peserta yang sudah menyelesaikan pengerjaan kuis. Di sini pun langsung kelihatan atau keluar nilainya. Dari nilai-nilai ini nanti yang akan kami olah sebagai bagian dari asesmen untuk mata kuliah farmasi praktis 1 ini. Berikut adalah video pembelajaran saya dengan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pengajaran dari Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.